Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita ketemu lagi teman-teman dengan belusukan masuk ke dalam Islam. Kali ini saya menanggapi ada komentar yang mengatakan bahwa Tauhid adalah ibadah yang menyesatkan. Yang saya tanyakan maksudnya apa, tapi tidak ada jawaban teman-teman. Jadi kali ini saya mencoba menanggapinya dengan mengambil satu potongan dakwah dari Ustaz Mujiman. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa, tindih tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar senantiasa teman-teman mendapatkan notifikasi dan konten-konten terbaru dari channel ini. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsirah, barakallahu fikum. Dan kita dengarkan dari dakwah Ustaz Mujiman tentang Tauhid, potongan dakwah dari Ustaz Mujiman tentang Tauhid. Ini tayangannya. Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang sensitif. Yang pertama tadi tentang pembagian tauhid menjadi 3. Dalilnya apa? Saya mau tanya balik. Apakah ada dalil rukun sholat 13? Ada enggak? Tidak ada. Tapi dirinci oleh para ulama, rukun sholat menjadi 13. Nah, ulama yang merinci. Dalilnya ada dalil berdiri, ada dalil ruku, ada dalil sujud, ada dalil al-fatihah, ada dalil duduk di antara dua sujud, ada dalil iftiras. Lalu kemudian dipisah-pisah, disatukan. Oh, rukun sholat 13. Tapi pernahkah Nabi mengatakan rukun sholat 13? Tidak pernah. Kemudian lagi, contoh syarat wajib sholat. Nabi pernah mengatakan tidak? Syarat wajib sholat ada 5 misalnya. Tidak ada. Tapi dalilnya ada. Nah, lalu ulama kemudian dikumpulkan. Oh, ada 5. 1. Muslim. 2. Berakal. Dalil muslimnya ada, dalil berakalnya ada. Nah, tidak perlu kita rinci karena ini tanya jawab. Nah, kalau dirinci pengajian meneh mengko. Nah, yang ketiga, apa misalnya? Sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian apa lagi? Ya. Baik, 1 muslim, 2 berakal, 3 balik, 4 suci dari haid dan nifas, 5 sudah masuk waktunya. Nah, ini siapa yang misah-misah ini? Yang dikumpulkan jadi 1? Ulama. Nabi sudah menjelaskan. Nah, sama juga dengan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu jenengan tidak usah jauh-jauh cari dalil. Di surat An-Nas saja ada. Qul a'udzu birabbin nas rububiyah. Malikin nas asma wa sifat. Ilahin nas uluhiyah. Nah, itu surat An-Nas sudah ketemu. Nah, nanti di surat yang lain jumlahnya sangat banyak. Karena memang kita butuh untuk mendapatkan penjelasan yang komplit. Berapa banyak orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tetapi mereka memuja selain Allah, masih ngasih sesaji pohon besar. Tapi kalau ditanya Rabbunallah,
Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Tapi uluhiyahnya bermasalah. Kenapa? Karena memberikan sesaji kepada pohon besar. Mau menikah lewat jembatan, ngasih sesaji ke jembatan dengan melepas seekor ayam. Ini uluhiyahnya bermasalah. Maka disinilah perlu kita pahami bahwa rububiyahnya harus benar, uluhiyahnya harus mentauhidkan Allah, asma wa sifatnya juga harus benar. Kenapa asma wa sifat harus benar? Jangan sampai ketika kita mendengar nama dan sifat Allah, kita tidak melakukan pemahaman yang salah, tidak ilhad. Karena ada orang yang memahami asma wa sifat itu ilhad, ditakwil, diserupakan dengan makhluk misalnya, atau juga dipahami dengan logika. Maka cukup ketika kita memahami asma wa sifat, tentang nama dan sifat Allah, itu kita imani meskipun logika kita tidak nyampai, kita imani. Dan kita diperintahkan berdoa dengan asma Allah, silahkan berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah punya nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang sifatnya, maka sifat-sifat itu baik masuk di akal atau tidak kita terima. Inilah bentuk mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan sesuai dengan maknanya. Tidak perlu kemudian ditafsirkan, ditakwilkan. Sehingga kita perlu ketika ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, sudah kita terima apa yang ada dalam Al-Quran, kita terima apa yang ada dalam hadis Nabi. Sehingga dalilnya apa tentang tauhid tadi? Banyak di dalam Al-Quran. Kalau kesulitan mencari, kalau hafal surat An-Nas sudah jelas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas, rububiyah. Malikin nas, Malik itu salah satu nama dan sifat Allah. Ilahin nas, uluhiyah, sudah ketemu. Jadi tidak usah nyari jauh-jauh di surat yang lain. Itu sudah jelas. Adapun para ulama kemudian menamainya rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu istiqra, dianalisa, dirinci agar kita mudah memahami. Contoh lagi misalnya, di dalam agama kita ada namanya sholat tahiyatul masjid. Nabi tidak pernah mengatakan shollu tahiyatul masjid, sholatlah kalian tahiyatul masjid. Tidak pernah. Tetapi Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Kalau kamu masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, kalau kita harus mengatakan ke orang, sholatlah sebelum duduk, sholat 2 rakaat, nah, maka ini susah dimengerti oleh orang awam. Lalu kemudian para ulama ngasih nama tahiyatul masjid. Tetapi intinya sholat sebelum duduk. Intinya sholat sebelum duduk. Ya, apapun sholatnya, intinya sholat sebelum duduk. Baik. Jadi itu namanya istiqra. Dalilnya sudah jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi teman-teman bahasan yang dikemukakan oleh Ustaz Mujiman. Jadi tauhid, pembagian tauhid itu adalah penjelasan teman-teman, yang menjelaskan bahwa tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Pembagian itu adalah untuk mengesahkan Allah dengan ciptaannya, bukan menyembah ciptaannya, tapi mengesahkan
dengan ciptaannya kita mengesahkan Allah dan nama dan sifatnya, dan beribadah sesuai dengan apa yang telah diterapkan oleh Allah di dalam la ilaha illallah, yaitu dalam Al-Quran. Dan tri tauhid itu hanya pembagian yang menjelaskan apa yang ada dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu datangnya qala Allahu dan qala Rasulullah. Dan kali ini saya tambahkan lagi dari penjelasan dari Ustaz Yasid Abdul Qadir Jawas tentang tri tauhid. Dan sebelum kita dengarkan, saya tutup sampai di sini. Dengan tri tauhid ini, semoga teman-teman diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya di muka bumi ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ini tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang tauhid merupakan pembahasan yang paling penting, asas dalam bicara akidah. Di dalam syarah kitab tauhid saya jelaskan, menurut bahasa kata at-tauhid adalah masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan, artinya menunggalkan atau mengesahkan sesuatu. Di dalam hadis Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi SAW bersabda, innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ay yuwahhidu Allah ta'ala. Innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila ay yuwahhidu Allah ta'ala. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, maka adalah pertama kali engkau dakwakan, engkau ajak mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya Nabi menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an agar pertama kali mendakwakan kepada umat ini dakwah tauhid. Begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ibnu Abbas, ketika menjelaskan tentang diutusnya Mu'adz ke Yaman, Nabi SAW bersabda, fada'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Maka hendaklah kamu mengajak mereka supaya mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah, yaitu aku Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ada berapa lafaz, dan ini juga sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada yang menyebutkan dengan kalimat mengucapkan dua kalimat syahadat. Ada juga riwayat menyebutkan yang pertama kalian dakwakan la tauhid. Artinya setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, tetap yang menjadi pokok dalam kajian atau pembahasan atau ilmu yang asas yang diketahui oleh setiap muslim dan muslimah adalah tauhid, yang mereka wajib tahu. Jadi yang pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, meyakini, mengamalkan, dan dia wajib melaksanakan konsekuensi dari kalimat tauhid.
Kemudian menurut istilah syariat, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang khusus bagi Allah berupa rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi istilah syariat tauhid adalah mengesahkan Allah dengan apa-apa yang khusus bagi Allah berupa rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Berdasarkan istiqra, para ulama membagi tauhid menjadi 3. Istiqra artinya upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Jadi istiqra adalah upaya mencari dan menyelidiki bagian-bagian parsial untuk mencapai hukum kaidah yang menyeluruh. Contohnya, istiqra penelitian para ahli nahwu terhadap perkataan orang Arab, sehingga mereka berkesimpulan bahwa kata atau kalimat terbagi menjadi 3, isim, fi'il, dan huruf. Yang sebelumnya nggak ada, di zaman Nabi juga nggak ada. Di kalangan orang Arab nggak ada istilah ini, kemudian dibagi untuk memudahkan isim, fi'il, dan huruf. Maka setelah para ulama melakukan penelitian secara sempurna terhadap berbagai dalil dari Quran dan Sunnah, mereka pun mendapati bahwa tauhid terbagi menjadi 3, yaitu tauhid ar-rububiyah, al-uluhiyah, asma wa sifat.